Langsung saja, baiklah, di awal kita diperlihatkan dengan sosok besar dari Kekaisaran Jepang. Dia adalah Toyotomi Hideyoshi. Beliau adalah seorang daimyo atau penguasa feodal Kekaisaran Jepang. Dan bahkan beliau adalah salah satu dari 3 tokoh besar pemersatu Jepang di era Perang Samurai. Ngeri kan? Dan di hari itu, beliau sudah sakaratul maut. Disaksikan oleh putranya langsung yang bernama Toyotomi Hideyori. Dia memberikan perintah terakhir kepada Tokugawa Ieyasu, pejabat satu tingkat di bawahnya, untuk menarik mundur semua pasukan Jepang yang ada di Korea atau kerajaan Chosun. Dan dia juga menitipkan putranya itu kepadanya. Yes. Dan Toyotomi Hideyoshi pun meninggal. Yang dimana secara teknis dengan kematian Hideyoshi, Ieyasu secara resmi menjadi orang paling berpengaruh di Jepang. Baiklah, Toyotomi Hideyoshi meninggal pada bulan Agustus di tahun 1598. Dan setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1597, Angkatan Laut Jepang tiba-tiba mengalami kekalahan yang tak terduga dalam pertempuran Myeongyang yang sudah saya ulas kemarin itu loh. Silakan tonton urutannya jika kalian mau sesuai dengan timeline sejarahnya. Cara nontonnya seperti ini. Gonna hit us hard! Oke, paham ya? Sehingga dengan kekalahan tersebut, seluruh pasukan darat Jepang mundur ke Korea bagian selatan. Lebih tepatnya mereka mundur ke wilayah Ulsan, Sacheon, dan juga Suncheon. Dan mereka semua membangun sebuah benteng di sepanjang pantai di 3 daerah tersebut. Lalu, seperti yang sudah saya singgung di kisah Perang Hansan, di kisah Yi Sun-shin dalam perang terakhirnya ini, kita akan diperlihatkan dengan jelas tentang keterlibatan pasukan kerajaan Ming Cina. Karena sesungguhnya awal Jepang menginvasi Korea adalah untuk membuat jalur menuju ke Cina, untuk meruntuhkan dinasti Ming dan meruntuhkan kerajaan mereka. Dan di dalam keterpurukan Jepang itu, pasukan gabungan antara Chosun Korea dan juga Ming Cina yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin menyerang pangkalan Jepang dengan serangan laut dan darat yang sangat terkoordinasi di 4 front. Salah satunya diperlihatkan kepada kita di sebuah benteng yang bernama Yigeo di Suncheon yang dihuni oleh komandan pasukan darat Jepang yang bernama Konishi Yukinaga. Dia harus mau menerima sebuah kenyataan bahwa dia tengah menerima kepungan dari 350 armada gabungan Chosun dan juga Ming yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin ketika pasukan gabungan itu hendak berlayar ke Pulau Jang yang berada di seberang Suncheon itu. Armada gabungan tersebut semakin meningkatkan intensitas serangan mereka yang membuat pasukan Konishi benar-benar tidak bisa melarikan diri. Dan secara total, Konishi benar-benar dikandangi oleh Laksamana Yi. Di dalam ruangannya Konishi tengah memandang situasi yang kini telah dia terima. Bahkan, dia juga mendapatkan laporan dari salah satu kapten pasukannya yaitu Arima Harunobu tentang gagalnya dia bernegosiasi dengan Jenderal Angkatan Darat Ming yaitu Liu Ting untuk membukakan jalur untuk mereka bisa kembali ke Jepang. Di mana Liu Ting ini yang sudah menerima banyak sekali suapan darinya, pada akhirnya Liu Ting mengatakan bahwa dia tidak memiliki kendali atau kuasa untuk menggerakkan pasukan angkatan lautnya Ming. Sehingga, upaya selanjutnya, dia mengutus Harunobu untuk segera bernegosiasi dengan komandan angkatan lautnya Ming yaitu Komandan Chen Lin. Semua hal itu harus dia tempuh karena dia benar-benar harus segera bisa kembali ke Jepang. Karena di lain Jepang secara teknis memang sudah mendapatkan perintah mundur dari Hideyoshi, dia secara pribadi khawatir dengan keselamatan Hideyori yang tengah dititipkan kepada Ieyasu itu.
dia harus bergerak cepat. Asupan logistik pasukannya benar-benar telah diputus oleh pasukan Korea dan diperkirakan dia hanya bisa bertahan dari gempuran pasukan gabungan dari Chosun dan juga Ming kurang-kurangnya hanya 5 hari saja. Lalu kita beralih sedikit ke seberang benteng Konishi, tepatnya di Pulau Jang, di mana salah satu pangkalan angkatan laut Chosun itu berada. Laksamana Yi bersama dengan laksamana lainnya dan juga para kapten tengah mendiskusikan tentang rencana mereka untuk menyerang Konishi dengan lebih efisien sebelum Konishi melakukan serangan terlebih dahulu terhadap mereka. Namun, di sana ada sedikit perdebatan, di mana beberapa laksamana mengatakan tidak perlu untuk memusatkan armada untuk penyerangan, karena Konishi pada akhirnya akan menyerah juga dengan sendirinya. Karena menurut logikanya, semua pasukan Jepang yang tersisa saat ini lebih memfokuskan diri untuk berlayar kembali ke negara mereka karena kematian Hideyoshi. Dan semua itu semakin dikuatkan dengan kondisi yang memang sudah beberapa hari menyalakan suara bantuan, tetapi belum ada satupun dari armada pasukan komandan Jepang lainnya yang datang untuk membantunya. Pernyataan tersebut sungguh sangat masuk akal. Namun, isi kepala Yi Sun-shin mengatakan hal yang berbeda. Dia sangat meyakini bahwa komandan sekelas Konishi tidak akan menyerah dengan mudah. Dalam perang 7 tahun yang sudah mereka lakukan, Konishi adalah sosok sentral di perang tersebut. Lebih tepatnya, Konishi tidak akan menyerah sebelum berperang dengan kekuatan penuhnya. Sehingga, Laksamana tetap teguh dengan prediksinya dan tetap memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera menyiapkan armada untuk melakukan penyerangan kepada Konishi. Tetap di Pulau Jang, kita bergeser sedikit dari pangkalan Chosun menuju ke pangkalan pasukan Angkatan Laut Ming. Benar saja, di hari tersebut, Harunobu sebagai utusan dari Konishi, dia mengunjungi Komandan Chen Lin untuk bernegosiasi dengannya, di mana Harunobu berharap pasukan Angkatan Laut Ming bersedia untuk membukakan jalur untuk Konishi agar bisa kembali ke Jepang. Namun nyatanya, negosiasi tersebut kurang berjalan mulus. Selain dosa besar Jepang yang sudah berkeinginan untuk menguasai kerajaan Ming, Chen Lin mengatakan bahwa perdamaian harus ada harganya. Dengan pernyataan tersebut, di sana Harunobu membalas sikap tersebut dengan tetap menjaga martabat negaranya dengan menegaskan bahwa kedatangannya itu bukan untuk menyerah, tetapi untuk berunding. Sehingga hal tersebut cukup membuat emosi Chen Lin semakin terbakar dan langsung mengusir utusan Konishi tersebut untuk segera pergi dari hadapannya. Bahkan Deng Zilong sebagai wakil komandan Chen Lin sudah geram dengan Harunobu sejak dari awal kedatangannya. Hal tersebut langsung saja dia laporkan kepada Konishi. Bahkan dengan amarah di dalam hatinya, Harunobu siap untuk bertempur sampai mati. Namun Konishi masih ingin melakukan taktikalnya, berpegang pada ungkapan Chen Lin yang mengatakan bahwa perdamaian itu harus ada harganya. Dia ingin membayar harga tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memberi Chen Lin 2.000 penggalan kepala pasukan Chosun yang dia miliki. Yang awalnya, kepala-kepala tersebut ingin dia bawa pulang ke Osaka untuk oleh-oleh sang kaisar, serta sebuah harta karun yang dia peroleh saat menghancurkan Pyongyang. Dia meyakini bahwa Chen Lin berbeda dengan Yi Sun-shin. Chen Lin secara teknis sebenarnya sama dengan mereka, yang sama-sama ingin pulang ke tanah airnya, di kampung halamannya. Sehingga penolakan negosiasi di awal bukanlah akhir dari perundingan. Masih ada upaya-upaya untuk bisa menoreh keberhasilan. Namun, di sana salah satu kaptennya mengatakan, kendati pun jikalau Chen Lin bersedia untuk membuka blokade untuk pasukan mereka, semua itu tidak akan mudah karena Yi Sun-shin pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan ungkapan tersebut, Konishi langsung menulis sebuah surat dengan tangannya sendiri yang nampaknya surat tersebut berisi hal yang sangat-sangat penting. Di keesokan paginya, Junsa yang tengah melakukan patroli tidak sengaja, dia melihat kapal dari pasukan Konishi berlabuh ke pangkalan pasukan Ming atau tempatnya Komandan Chen Lin. Dan dengan tanpa adanya pertempuran yang terjadi, hal tersebut sangat mencurigakan di mata Junsa. Sedangkan Laksamana Yi, sebelum dia bangun dari tidurnya, dia tengah bermimpi tentang tragedi memilukan yang pernah terjadi.
di mana di dalam mimpinya tersebut dia melihat anak bungsunya yaitu Yimion dibunuh oleh pasukan Jepang. Dan memang bro, Yimion adalah si bungsu yang paling intens diperlihatkan di cerita Laksamana Yi di Perang Myeongyang. Dan sesampainya kita di kisah terakhir ini, kita baru diberikan sebuah fakta menyedihkan bahwa Yimion ternyata terbunuh oleh pasukan Jepang dalam pertempuran Asan di Chungcheon, di mana waktu Jepang melakukan gerakan mundur dari utara menuju ke Korea bagian selatan. Sebagai gambaran, Laksamana Yi begitu sangat trauma dan bersedih karena dia tidak bisa menyelamatkan anaknya, yang pada akhirnya terbunuh oleh pasukan Jepang. Mimpi buruknya itu ambyar ketika Junsa membangunkannya guna untuk memberikan laporan tentang kapal Konishi yang berlabuh di pangkalannya Chanlin. Sesuai apa yang ternyata sudah dicurigai oleh Yi sendiri. Pasti Jepang tengah berusaha untuk melakukan sebuah perundingan dengan pasukan Ming lewat komandan angkatan laut mereka yaitu Chanlin. Dan ternyata kunjungan kapal Konishi ke pangkalan Chanlin pagi itu adalah untuk mengirim prajurit Jepang yang diduga sebagai pembunuh anak Yi Sun-shin, yang rencananya mereka itu bisa menjadi hadiah untuk Yi Sun-shin untuk ia penggal guna berbalas dendam. Dengan hal tersebut, siapa tahu Yi Sun-shin bisa sedikit berkompromi dalam membuka blokade pasukan Konishi agar mereka bisa kembali ke Jepang. Namun untuk saat itu, Chanlin masih merahasiakan para pembunuh Yimion itu kepada Yi Sun-shin. Sementara itu, di malam harinya di ibu kota Chosun yaitu kota Hanyang, di sini baru kita diperlihatkan sang raja Chosun itu sendiri, yaitu Raja Sonju, yang dimana beliau marah-marah karena meskipun dengan terbentuknya serangan gabungan di darat dan di laut yang dilakukan oleh pasukannya Chosun dan juga Ming yang dipimpin oleh Laksamana Yi, Yi masih saja belum bisa menangkap Konishi untuk segera mengamankan benteng Yeogyo di Sucheon. Di sana, Yu Dun-su sebagai kepala Dewan Negara hanya bisa menenangkan sang raja dan mengatakan dengan kematian Hideyoshi dan penarikan mundur dari pasukan Jepang, secara teknis mereka sudah memenangkan peperangan. Lalu di keesokan harinya, kembali ke pangkalan Chanlin, di mana benar adanya, sesuai perintah Konishi, Harunobu kembali dengan peti-peti berisi 2000 kepala pasukan Chosun untuk diberikan kepada Chanlin. Bahkan, jika Chanlin bersedia untuk setuju dengan negosiasinya, Konishi akan memberikan lebih banyak lagi kepala yang masih dia simpan di beberapa titik bekas jajahannya. Di sana, Chanlin bertanya, jika semuanya bisa dia atur, apakah Konishi akan meminta bala bantuan? Dengan pertanyaan tersebut, di sana Harunobu meyakinkan Chanlin bahwa datangnya bala bantuan hanya untuk pengalihan agar Konishi bisa keluar. Dan bala bantuan itu hanya untuk unjuk kekuatan, karena sekalipun pasukan Yi pastinya akan menyerang dan akan terjadi pertempuran, unjuk kekuatan tersebut hanya untuk mengulur waktu hingga Konishi berhasil mencapai perbatasan Laut Jepang. Dan Harunobu berjanji dalam unjuk kekuatan itu, dia usahakan untuk tidak melukai pasukan Ming. Lalu, kita dibawa ke pangkalan Yi Sun-shin, di mana di hari itu dia kedatangan Deng Zilong untuk membahas penyerangan yang akan mereka lakukan terhadap Konishi. Di sana, Laksamana Yi juga memberikan satu buah kapal perang untuk Deng Zilong. Sekaligus, Deng Zilong juga bercerita tentang keadaan Komandan Chen yang sering sekali mendapatkan bujukan dari Konishi. Dengan begitu, Yi hanya meminta kepada Zilong untuk selalu menjadi sosok yang terus menguatkan hati Komandan Chen agar tetap pada pendirian lurusnya. Namun, tidak lama kemudian, anak sulung atau anak pertama Yi, yaitu Yiho, memberi laporan yang dia terima dari Junsa bahwa datang lagi kapal Konishi yang berlabuh di pangkalan Komandan Chen. Bahkan, kali ini tidak hanya satu kapal, tapi 3 kapal sekaligus. Dengan begitu, langsung saja mereka semua menuju ke pangkalan Komandan Chen. Dan setibanya di sana, Zilong dan juga Laksamana Yi dari kejauhan masih melihat kapal Konishi baru saja berlayar. Sehingga tanpa pikir panjang, Zilong dengan beberapa pasukannya dan pasukan Yi bergegas untuk mengejar kapal tersebut. Meskipun pada akhirnya mereka kehilangan jejak. Sedangkan Yi dengan tatapan dinginnya, Chen mendudukkan Yi dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Di sana, Chen membujuk Yi untuk melepas Konishi. Sebagai gantinya, mereka bisa bersama-sama untuk menyerang habis sisa pasukan Jepang yang ada di Pulau Namhai. Namun,
Laksamana Yi tidak menggubris opsi tersebut. Sehingga dengan lantang Chen mengatakan bahwa ambisi Yi untuk tidak melepas kondisi hanyalah karena masalah dendam pribadi atas kematian putra bungsunya yaitu Yi Meion. Dengan begitu, Yi menatap dengan tajam Komandan Chen yang berkat itulah dia melihat beberapa peti yang ada di ruangan tersebut. Dan langsung saja Laksamana Yi membuka peti itu dan peti itu berisi penggalan-penggalan kepala yang diawetkan dengan pasir es. 이들은 우리 백성들이요. Sebenarnya, kepala-kepala itu nantinya adalah bahan alibi untuk Komandan Chen, seolah itu adalah kepala-kepala dari musuhnya yaitu Jepang. Namun, Yi tahu betul dengan kepala-kepala itu. Kepala-kepala itu adalah kepala dari rakyat Chosun, bukan kepala pasukan Jepang. Dengan begitu, secara cepat, Komandan Chen mengutarakan alasan keduanya. Iya, itu adalah kepala orang-orang Chosun. Tapi, itu adalah kepala-kepala dari kelompokan orang-orang pengkhianat sang Raja Chosun itu sendiri. Nah, ini bro, dalam luasnya sejarah dinasti Chosun ini, memang ada intrik kelam tentang potret kemelut para budak atau rakyat jelata yang menolak untuk tunduk dengan Raja Chosun pada waktu itu. Dimana singkat masalahnya adalah tentang mereka, yaitu para pasukan revolusioner yang menolak kebijakan politik sang raja dan ingin menghapus sistem kasta dalam kerajaan Chosun. Hal itu juga menjadi bagian dari salah satu sejarah pahit tentang rakyat jelata di era kerajaan Chosun. Jadi, di depan, mereka tengah melawan penjajah Jepang. Namun di belakang, mereka malah dicap sebagai pengkhianat oleh rajanya sendiri. Bahkan untuk kalian yang sudah menonton, di kisah Perang Myeongyang sempat ada penjelasan tentang busuknya Raja Chosun. Bahkan anak bungsunya Laksamana Yi, yaitu almarhum dari Yi Meion, mengutarakan tentang kebenciannya dengan sang Raja Chosun, yaitu Raja Sonju, yang tadi kita diperlihatkan sama dapurannya itu ya. Menarik sekali ya. Jadi setelah kisah ini selesai, bisa lah ya saya akan menceritakan sendiri tentang kisah kekelaman dari dinasti Chosun ini guys. Dan semua itu untuk apa? Bukan untuk sebuah pengetahuan, tapi ya untuk apa lagi kalau bukan untuk meraup lagi pundi-pundi AdSense di dunia yang fana ini. Baiklah, lanjut ya. Intinya, di sana Yi sudah diambang batas kesabarannya. Chen yang di sana sok-sokan ingin memperlihatkan superiornya tentang dia yang sebagai utusan Raja Ming, yang dimana secara teknis dia mendapatkan mandat untuk bisa mengakhiri perang ini dengan cara apapun, dan dia berhak menebas kepala siapapun yang menghalangi langkah-langkahnya itu. Sehingga Laksamana Yi Sun Sin yang sudah menelan asam manis pertempuran yang mengerikan dan berbagai hal terburuk di dunia ini, kalau hanya ancaman-ancaman sampah macam itu, ya sungguh sangat sepele di matanya. Di sana dengan tegas dia mengatakan jika Chen Lin tidak ikut bertempur dalam perang untuk menghanguskan pasukan Konishi, Yi akan membubarkan aliansi pasukannya dengan kerajaan Ming. Dan ungkapan tersebut cukup untuk membuat Chen Lin langsung ketar-ketir. Anjing, tier warrior sosokan ngelawan mythical glory bintang 7000 anjing. Scaler aja ketar-ketir anjing. Sosokan dia cuk, anjing. sorry. Kebawa emosi aku cuk. 단독 출정할 것이다. Lanjut, di sebuah tempat, Harunobu bersujud untuk bertemu dengan komandan besar lainnya yang bernama Komandan Shimazu. Permintaan bantuan lewat surat konvensional awalnya ditolak oleh Shimazu, yang dimana dia akan berlayar ke arah Busan bersama dengan Komandan Todo dan keluar dari Korea meninggalkan pasukan Konishi yang terisolasi. Namun, itu sebelum dia menerima surat rahasia yang sesungguhnya dari Konishi, yang dimana Konishi sangat cerdik untuk bisa menghasut seseorang sesuai dengan karakter orang tersebut. Ego Shimazu itu begitu sangat besar, sebesar armada kuatnya. Di sana, Konishi memposisikan diri di bawah Shimazu
bukan sebagai rekan sesama komandan atau daimyo. Intinya, dia mengatakan bahwa inilah kesempatan terbaik untuk bisa menghancurkan Yi Sun-shin. Karena jika semua daimyo kembali ke Jepang, jelas kemungkinan para daimyo itu akan menciptakan konflik dengan Ieyasu. Sedangkan Yi Sun-shin bersama dengan Ming mungkin bisa saja akan melakukan invasi ke Jepang dikala konflik internal Jepang tengah berkecamuk. Tetapi jika mereka bisa menghancurkan Yi Sun-shin di benteng Yeogyo di Suncheon, Konishi akan bersedia menjadi pengikutnya dan memberikan seluruh armadanya kepada Shimazu. Armada besar yang sudah dimiliki Shimazu ditambah armada pemberian Konishi, dia akan menjelma menjadi daimyo dengan pasukan yang sangat besar, mengalahkan seluruh daimyo yang ada di Jepang, bahkan Ieyasu sekalipun. Secara matematika, jika terjadi konflik internal di Kekaisaran Jepang, atap kekuasaan Jepang akan sangat mudah bisa Shimazu genggam dengan telapak tangannya, di mana dia tidak akan terkalahkan dan takkan ada yang bisa melampauinya. Sehingga dengan bara api yang menyala, dia secara resmi memerintahkan seluruh armada besarnya untuk segera berlayar ke benteng Yeogyo, menghancurkan pasukan Yi Sun-shin serta untuk menggapai bintang kekuasaan. Lalu di suatu malam, Yi datang ke pangkalan Chenlin, di mana di sana sudah ada 3 prajurit Jepang yang diikat. Yi dijelaskan bahwa 3 prajurit Jepang itulah yang membunuh anaknya. Di sana, Yi dipersilakan untuk memenggal kepala 3 prajurit tersebut. Namun, bukannya Yi menebas kepala 3 prajurit itu, dia malah langsung pergi dari sana. Namun, Chenlin masih saja berusaha keras untuk membujuk Yi. Dia dipersilakan untuk memenggal kepala 3 prajurit yang sudah membunuh putranya itu. Lalu, dia selanjutnya diharapkan untuk mau membuka blokadenya untuk Konishi, tanpa harus melakukan peperangan yang secara teknis tidak ada gunanya. Lalu, Yi pun mendekati 3 tawanan tersebut. Dengan seksama, dia memperhatikan mereka. Setelah mengingat mimpinya kala itu, memang benar, para tawanan itulah yang membunuh anaknya. Tapi, pada akhirnya, dia memilih untuk mengatakan bahwa mereka semua bukanlah pelaku yang membunuh anaknya. Sekejap, hal itu membuat Chenlin marah, mengumpat tentang sikap keras kepalanya Yi, di mana Yi seolah hanya ingin balas dendam dan menjadi budak perang dari rajanya yang tidak tahu malu itu. Yang sesungguhnya, kita tahu kan filosofi Yi yang sesungguhnya terhadap perang ini di cerita Perang Myeongyang. Semua yang dilakukan ini adalah sebuah bukti loyalitas. Dia mengatakan bahwa seorang prajurit harus mengikuti rajanya, dan raja harus mengikuti rakyatnya. Tidak ada negara tanpa rakyat, dan tanpa rakyat tidak akan pernah ada raja. Dengan begitu, Chenlin dengan marahnya, dia sendiri yang memenggal para tawanan itu dengan brutal. Setelah itu, Chenlin merenungi sikapnya tersebut, yang pada akhirnya dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah hal yang salah. Sehingga dengan mantap, dia menggerakkan seluruh pasukan Ming yang ada di bawah komandonya untuk kembali kepada Laksamana Yi. Di sana, dia langsung bergabung ke dalam rapat strategi yang tengah dilakukan oleh Laksamana Yi. Di sana, dijelaskan bahwa menurut informasi yang mereka dapat, bahwa di Pulau Changseon terdapat sebuah armada pasukan Jepang, 500 armada kapal, salah satu armada terbesar semenjak invasi Jepang datang. Dan Yi meyakini bahwa armada besar itu sedang bergerak untuk menyerang pangkalan mereka. Namun, armada besar itu membutuhkan waktu perjalanan selama 6 jam untuk bisa mencapai pangkalan mereka. Sehingga, Yi berniat untuk mencuri start duluan dan menghadang mereka di Selat Noryang. Hal tersebut jelas dibantah oleh Komandan Chen, yang dimana jika Yi menghadang musuh di selat tersebut, secara teknis mereka tidak akan bisa bertarung dengan pasukan 2 front, karena salah satu front harus tetap menjaga blokade dari pasukan Konishi. Lagi pula, dengan mereka berada di sana, itu akan membuat mereka terkepung dari 2 arah. Yang di depan mereka akan ada 500 armada besar Jepang, sedangkan di belakang mereka akan ada Konishi beserta armadanya. Namun, Yi ternyata sudah menyiapkan semua itu dengan satu siasat, di mana pergerakan pasukan mereka untuk menghadang armada besar itu harus tanpa sepengetahuan Konishi. Dan Yi sudah menyiapkan sebuah tipuan jangka pendek untuk Konishi, sehingga itulah yang membuat pertarungan harus dapat diselesaikan secepat mungkin.
Namun, mengingat mereka harus menghadapi 500 kapal musuh, bagaimana Yi bisa menyelesaikan pertempuran dengan cepat? Jadi, Yi berencana untuk memancing 500 kapal itu dari Selat Noryang untuk diarahkan ke satu titik yang spesial, di mana di titik itu, Yi bisa menghancurkan 500 kapal Jepang dengan sangat singkat. Dan mereka harus bisa memancing musuh ke titik yang mereka inginkan sebelum matahari terbit. Lalu sebelum keberangkatannya bersama dengan armada gabungannya, Junsa melaporkan bahwa semua tipuan sudah berhasil ia pasang. Dan Junsa bertanggung jawab penuh untuk menjaga armada Konishi untuk tetap berada di bentengnya sebelum waktunya tiba. Dan berangkatlah armada gabungan Yi Sun-shin itu untuk menuju ke Selat Noryang. Dia benar-benar bertekad untuk menghancurkan semua kapal Jepang hingga yang terakhir, sekaligus untuk menulis sebuah sejarah penting bagi tanah airnya kelak. Sedangkan di tempat Konishi, tanpa diduga bahwa tipuan Yi tidak berhasil untuk mengelabui Konishi. Obor-obor di depan matanya terlihat aneh, seolah membentang luas membentuk sebuah blokade besar dari seluruh armada gabungan. Hal itu sangat tidak mungkin. Dengan begitu, Konishi segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan seluruh armada kapal untuk bersiap berlayar menjemput pasukan besar Shimizu guna menghancurkan Laksamana Yi Sun-shin sesuai rencana yang sudah ia tawarkan dengan Shimazu. Kini, kita diperlihatkan armada besar Shimazu, di mana garda depan dipimpin oleh Komandan Terazawa Masahige. Pasukan garda tengah dipimpin oleh Toyohisa. Pasukan garda belakang dipimpin oleh Tachibana Muneshige. Dan pasukan armada utama dan komandan utama dari seluruh armada, yaitu Shimazu Yoshihiro. Kembali ke armada Yi, tinggal beberapa kilo lagi mereka akan sampai ke titik pertempuran. Namun disitulah kita diperlihatkan gerombolan armada Ming berbelok ke sisi lain, yang dimana baru dijelaskan bahwa sebelum keberangkatan, Komandan Chen memilih untuk memposisikan armadanya di belakang armada Yi. Dia tidak ingin mengorbankan pasukannya, karena secara teknis dia sudah menganggap bahwa perang sudah berakhir dan pertempuran ini hanyalah ego Laksamana Yi semata. Tetapi, kendati demikian, bukankah kita semua sudah sepakat kalau nyali Laksamana Yi Sun-shin tidak akan meleot seinci pun jika ada rekan-rekannya yang rewel? Tidak peduli drug system, yang penting gas. Nah, itu dia. Di seberang mereka, para armada Shimazu tengah menganalisis peta dan perjalanan mereka ke Pulau Jang. Namun, tiba-tiba di depan mereka ada perahu kecil yang datang dengan keadaan terbakar. Semua perhatian mereka tertuju kepada perahu kecil tersebut. Dan tiba-tiba, ya, tanpa diduga, Laksamana Yi memberikan gempuran pembukaan untuk mereka. Ingin mendapatkan objektivitas terlebih dahulu, Laksamana Yi pun langsung mengeluarkan Bokaisen atau kapal kura-kuranya guna untuk langsung memberikan damage yang signifikan kepada musuh. Dengan begitu, Shimazu langsung mengirimkan bantuan untuk garda depannya agar tidak terseok-seok. Yi
Selanjutnya, mengirimkan sebagian armadanya untuk langsung menuju ke armada inti Shimazu. Dengan begitu, Shimazu pastilah langsung menyediakan gerakan counter untuk serangan tersebut. Ketika pasukan Yi yang dikomandoi oleh Kapten Lee bertabrakan dengan armada musuh, di sanalah Kapten Lee langsung mengeluarkan ratusan guci berisi pertalit. Dan jelaskan tujuan Lee itu untuk apa? Dan ketika kapal-kapal Jepang itu berhasil dibasahi oleh bahan bakar subsidi kita dan ditambah juga dengan arah mata angin yang mendukung posisi Laksamana Yi, di sanalah Kapten Lee dan juga Laksamana Yi memberikan sebuah serangan yang sangat mutlak. Aizara. Garda depan yang dikomandoi oleh Terazawa benar-benar terbakar. Tidak ada kesempatan bagi mereka. Sedangkan di belakang sana, armada inti Shimazu harus membuat sebuah keputusan. Dengan posisinya yang terhalang oleh kapal-kapal armada depannya yang terbakar api itu, tanpa pikir panjang, dia malah mengeluarkan serangan tembakan meriam yang selain meriam itu untuk menyerang musuh, meriam-meriam itu juga akan mengenai armada Terazawa. Bukannya malah menolong anak buahnya, Shimazu lebih memilih untuk menyapunya. Bokaisen yang memang secara teknis berada di tengah gempuran meriam Shimazu, mereka tetap pantang mundur karena yang mereka tahu hanyalah terus berlayar hingga menembus garda lawan. Dan pada akhirnya tidak bisa dipungkiri, Bokaisen berhasil Shimazu tenggelamkan. Dengan demikian, moral pasukan Jepang pun kembali meningkat. Sebagian armada musuh menggapai pasukan Komandan Lee. Melihat Kapten Lee dan juga pasukannya yang mengalami pertarungan jarak dekat, di sanalah Laksamana Yi langsung memerintahkan semua kapal-kapalnya untuk bergerak maju menuju Komandan Lee. Inilah guys, bedanya Shimazu dengan Laksamana Yi. Jauh di tempat sana, Junsa yang melihat barisan komandan Konishi berlayar, dia pun segera mundur. Sedangkan Konishi yang melihat kebenarannya tentang tipu muslihat Laksamana Yi, dia pun segera menancapkan gas ke Selat Noryang untuk bertempur bersama Shimazu. Sedangkan di medan tempur, berbeda dengan Komandan Cheng yang dari tadi hanya melihat saja. Wakilnya yaitu Deng Zilong, dia mengarahkan pasukannya untuk segera membantu Laksamana Yi.
何者じゃ。 Melihat hal itu, Shimazu panik karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Konishi yang menjamin pasukan Ming tidak akan ikut. Sehingga Harunobu yang sebagai pengirim pesan itu akan langsung menerima hukuman, di mana dia akan dipotong lidahnya dan diikat di atas galai untuk diserahkan kepada musuh. Sedangkan Komandan Chen yang pada akhirnya tergerak juga berkat pergerakan wakilnya. Dia langsung mengerahkan armadanya untuk ikut dalam medan pertempuran. Dengan hal tersebut, Shimazu pun memiliki sebuah rencana di mana dia akan memancing pasukan Yi ke lautan lepas di selatan mereka. Nantinya dia akan melancarkan serangannya di sana bersama dengan armada Konishi yang hampir sampai. Dan ternyata tempat tersebut adalah tempat yang sudah diprediksi oleh Laksamana Yi. Sesuai yang sudah saya jelaskan di awal penjelasan strateginya tadi, yaitu memancing armada Shimazu ke titik yang spesial. Dan titik itu adalah pelabuhan Guaneum. Dengan keberhasilannya itu, Komandan Chen Li pun menghampiri Laksamana Yi. Di sana, Laksamana Yi berterima kasih atas keturutsertaan pasukan Ming. Dengan adanya mereka, jelas itu yang membuat musuh mudah terpancing ke titik jebakan Laksamana Yi. Dan selanjutnya, biar pasukan Korea saja yang meneruskan pertempuran, di mana Laksamana Yi mempersilahkan Komandan Chen Lin untuk pulang. Namun di sana justru terjadi perseteruan antara Chen Lin dan juga Yi, di mana Komandan Chen menginginkan Yi untuk menyudahi pertempuran karena musuh sudah terkepung dan tinggal menunggu mereka untuk menyerah. Namun semuanya berubah ketika Junsa sampai di kapal mereka. Junsa mengatakan bahwa tipuan sudah gagal dan armada Konishi sudah dalam perjalanan. Yang secara teknis, di detik itulah Komandan Chen Li baru sadar bahwa selama ini dia sudah ditipu oleh Konishi yang mengaku bahwa dia mau pulang, bukan mau ikut dalam pertempuran. Dengan begitu, Laksamana Yi menggunakan sebuah strategi di mana seluruh armadanya mundur ke suatu titik. Sedangkan armada kerajaan Ming mulai bergerak untuk maju. Yang dimana hal tersebut membuat Shimazu begitu sangat percaya diri karena musuh mereka hanyalah pasukan Ming. Dan inilah pertarungan Ming versus armada Shimazu dimulai. さすれば必ず。开炮！ Formasi pasukan Ming nampak berantakan dan seolah mau mundur. Tapi ternyata itu hanyalah pancingan di mana armada Yi Sun Sin tiba-tiba datang kembali untuk membelah tengah medan tempur. 적의 허리를 완전히 끊어내야 한다.
Setelah itu, armada Ming kembali bermanuver, menyerang armada inti Shimazu dari belakang, dan serangan tersebut akan dikontrol oleh Shimazu dengan kapal-kapal Sekibune. Counter tersebut pun berhasil dan membuat pasukannya berhasil menggapai dan mengepung kapal-kapal pasukan Ming. Laksamana Yi yang melihat Komandan Chen Li terkepung, dia berniat untuk kembali menolongnya. Namun, Junsa menyodorkan dirinya untuk menjadi pihak yang akan kembali menolong Komandan Chen Lin, yang dimana Yi berharap Junsa berhasil dan bisa kembali hidup-hidup. Lalu, di posisi kapal inti Shimazu, akhirnya secara mengejutkan dia berhasil dicapai oleh kapal Deng Zilong. Dan tanpa intro tetek bengek, Deng Zilong langsung mengadakan pertempurannya. Meskipun tua-tua garang, namun sayang pada akhirnya dia tertebas oleh Shimazu. Setelah itu, Shimazu pun menyerbu kapal di mana Komandan Chen Lin berada. Komandan Chen Lin pun terkepung, dan di sanalah dia diberi hadiah oleh Shimazu, yaitu kepala dari Deng Zilong. Shimazu ingin menangkap Komandan Chen Lin hidup-hidup, namun tiba-tiba ya, kelompok Junsa datang di waktu yang tepat. Chen Lin segera dibawa pergi oleh salah satu anggota Junsa, sedangkan tangan kanannya yaitu Kapten Shen Li, dia berkorban demi komandannya untuk bisa melarikan diri dari terkaman Shimazu. Akhirnya, dia pun sampai di kapal Laksamana Yi, dan yang hanya bisa dia katakan hanyalah meminta maaf atas kebodohannya dan berterima kasih karena sudah ditolong. Namun, Laksamana Yi juga harus menerima sebuah kenyataan bahwa Junsa dia tidak ikut kembali dengan kelompoknya dan berniat bertarung hingga akhir. Dan hampir saja dia bisa menebas kepala Shimazu. Di dalam sekaratnya, meskipun dia mantan prajurit Jepang, dia dengan bangga mengatakan bahwa semenjak peperangan ini dimulai yang sudah 7 tahun lamanya, dia tidak pernah menyesal mengikuti sebuah kebenaran. Dan dia sangat merasa terhormat bisa berjuang bersama Laksamana Yi Sun-shin. Selamat tinggal Junsa, doa terbaik untukmu. Sang Laksamana menatap tajam ke arah Shimazu. Di sana,
tidak ada yang bisa Shimazu lakukan. Namun meskipun semua anggotanya menginginkan untuk mundur, Shimazu yang tengah memperjuangkan harga dirinya, dia memberikan sebuah isyarat untuk seluruh armadanya untuk mengencangkan haluannya guna menerjang armada Yi Sun-shin, di mana dia sungguh sangat ingin menangkap Yi Sun-shin guna untuk mengakhiri peperangan ini. Dan pertarungan brutal pun tidak terelakkan. Benar-benar pertempuran hingga titik darah penghabisan. Bahkan di sana Laksamana Yi seolah melihat para almarhum rekan-rekannya yang sudah gugur untuk ikut bertarung bersama dirinya. Bahkan anaknya juga turut hadir, yaitu Miyong, di mana dia menguatkan ayahnya untuk melakukan dan menjalani pertempuran terakhirnya. Dia kembali dari lamunannya. Pertempuran tetap terjadi dengan sangat ganas. Dia sebagai laksamana tertinggi menabuh sendiri genderang perang, berharap semua pasukannya tetap dalam satu visi untuk terus bertarung demi kebenaran dan kemenangan. Di sisi lain, armada Konishi telah sampai di sekitar medan pertempuran, dan kedatangannya tersebut disambut oleh sebuah bangkai kapal yang tergenang, di mana dia melihat sendiri mayat tangan kanannya yaitu Harunobu tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Lalu tanpa disangka, di tempat sang laksamana, sebuah bangkai kapal melintas dan ada satu prajurit Jepang yang sekarat dan melihat Laksamana Yi di depan matanya. Dia menggapai satu bedil dan membidiknya dengan mantap. Dan untung saja tembakan tersebut meleset. Di sana, Yi masih bisa berdiri tegak. Dia masih ingin terus menabuh genderang perang. Dan disinilah kita diberi alasan kenapa Yi Sun-shin tidak akan pernah berhenti dan tidak mau membiarkan Jepang untuk pulang. Karena para pasukan-pasukan Jepang itu, jika dibiarkan untuk kembali, Yi Sun-shin meyakini bahwa mereka akan kembali dengan pembalasan yang lebih besar. Membiarkan musuh pergi bukanlah cara untuk mengakhiri sebuah peperangan.
Pasukannya harus terus bertempur dan mengejar musuh hingga ke ujung perbatasan dan memaksa Jepang untuk menyerah sepenuhnya. Sekejap, genderang pun berhenti. Yi tertembak sekali lagi. Namun, semesta masih mengizinkannya untuk kembali bangkit. Moral seluruh pasukan kembali menyala. Dan semua pasukan Jepang berada dalam titik kehancuran mereka. Genderang tersebut benar-benar membuat jiwa Shimazu hancur berkeping-keping dan pada akhirnya Shimazu pun memilih untuk mengakui kekalahannya dan bunuh diri. Sedangkan di seberang sana, di tempat Konishi berada, dia sebagai seorang jenderal besar, sangat wajar jika dia bisa merasakan adanya sebuah aura yang menyeramkan di medan pertempuran itu. Dia merasakan haki yang begitu sangat luar biasa, sehingga dia memerintahkan seluruh armadanya untuk mundur dan segera kembali ke tanah airnya. Dan hal yang paling menyakitkan adalah ketika Komandan Chanlin cengengesan melihat kekalahan musuhnya, dia menyadari bahwa penabuh genderang perang itu bukanlah Sang Laksamana. Ya, Sang Laksamana besar kita, yaitu Yi Sun-shin. Dia gugur ketika menerima tembakan terakhirnya. Seluruh pasukan di medan pertempuran hanya bisa menunduk, mencoba memahami tentang keinginan semesta, mencoba memahami tentang kepergian Sang Laksamana. Di akhir cerita, di dataran Hansan, kita diperlihatkan arakan dari seluruh masyarakat Korea yang mengantarkan Laksamana mereka ke peristirahatan terakhirnya. Dan kita juga diperlihatkan detik-detik Laksamana Yi Sun-shin sekarat dengan luka tembak yang menembus dadanya. Dia sengaja, sebelum musuh benar-benar terkalahkan, dia melarang untuk menyebarkan berita kematiannya. Karena perang tidak boleh berakhir dengan kepulangan Jepang. Dikisahkan, pada hari itu, armada gabungan Chosun dan juga Ming membakar 300 kapal Jepang dan menumpas 20.000 prajurit Jepang. Angka kematian tertinggi dari 7 tahun perang Imjin yang sudah dilakukan oleh Sang Laksamana Yi Sun-shin. Dan pada akhirnya, beliau pun gugur di medan perang. Seperti apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, selesai sudah trilogi dari sejarah Laksamana besar kita, yaitu Yi Sun-shin. Dan menurut saya, 3 pertempuran laut yang sudah dilakukan oleh Laksamana Yi memiliki pesan yang berbeda-beda. Pertempuran Pulau Hasan menunjukkan sebuah kebijaksanaan dari Laksamana Yi. Pertempuran di Myeongyang menunjukkan tentang simbol dari sebuah keberaniannya. Dan pertempuran yang terakhir, yaitu pertempuran Noryang, menunjukkan sebuah wawasannya.
Cukup panjang sekali ya. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa saya sangat tertarik dengan kisah Yi Sun-shin ini? Ya karena keren, Cuk. Apalagi. Tapi selain keren, yang perlu kalian sadari adalah, sebenarnya Yi Sun-shin tidak hanya mempertahankan kemerdekaan Korea semata. Karena secara tidak langsung, Laksamana Yi juga membantu mengatur jalannya sejarah di Asia Timur untuk generasi selanjutnya. Kalau seandainya saja Toyotomi Hideyoshi itu berhasil mencapai tujuannya untuk menaklukkan Korea dan Kekaisaran Ming Cina, mungkin akan merubah sebagian besar sejarah dunia. Tidak akan pernah ada itu, Cuk, yang namanya Oppa. Nggak ada, Cuk. Adanya cuman Genja, Serizawa. Baiklah, cukup ya sekian dari saya, Genu. Thank you yang sudah lihat sampai akhir. Kalau suka tolong subscribe, bro, tolong. Dan jangan skip iklan. Tolonglah jangan di skip lah, Cuk, iklannya. Tolonglah buat saya bergelimang AdSense. Dan baiklah, cukup sekian dari saya, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.